Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah. Gimana keadaan antum semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah nih sore ini kita dipertemukan lagi dalam program ngaso ngaji sore, masih bersama saya Al Fakir dan guru kita nih Ustadz Afif. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kita sapa dulu sahabat-sahabat ngaso yang lagi ada di jalan, yang lagi di rumah. Allah. Siapin kuotanya, mau ilmu kan? Ngaji sore. Nah ini nih, hari ini kita belajar lagi, tetap semangat. Assalamualaikum Ustadz. Hari ini kita punya tema ujian dan istiqomah Ustadz. Mungkin itu kalau disederhanakan bahasanya adalah kegiatan kita sehari-hari Ustadz ya. Tapi kadang-kadang mungkin secara teori mudah nih. Cuman secara praktek yang sulit itu Ustadz. Nah sebelum kita bicara prakteknya, Anda mau dengar sih Ustadz secara sederhana. Istiqomah itu apa sih Ustadz? Istiqomah, Masya Allah. Ini kita ngobrolin sesuatu hal yang berat. Ya. Wah, ini yang berat nih Ustadz. Iya. Masya Allah. Karena kalau yang ringan istirahat ya katanya. Istirahat tuh. Iya. Ustadz aja udah lucu nih. Ya, kalau istirahat gampang. Kalau istirahat mah gampang. Kalau istiqomah, ya nggak ada yang bisa illal akabir. Terkecuali orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang punya pengharapan besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengerjakan sesuatu hal berkesinambungan, berkelanjutan, terus menerus. Begitulah. Berkesinambungan, berkelanjutan, terus menerus. Kira-kira kesimpulan dari banyak definisi istiqomah yang Anda dapetin gitulah. Berkesinambungan, berkelanjutan, terus menerus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna istiqomah. Ya, karena kan kita ini Rasulullah SAW menjelaskan al-imanu yazidu wa yankus, iman naik turun. Dan imannya manusia ini iman yang nggak stabil, naik turun. Imannya malaikat ini paling stabil. Terus begitu aja, dari awal sujud aja, dari awal ruku aja, dari awal tugasnya cari mencatat amal kebaikan seseorang, udah gitu doang udah. Sampai akhir Iya, ada itu aja. begitu aja dia nggak mau tahu. Lo ada job tambahan proyek mau nggak? Wah ini aja dah, udah begitu. Nggak ada ya. Malaikat modelan begitu, settingannya udah kayak begitu. Apa malaikat catat amal keburukan begitu juga. Lo ada ini tambahan, udah begini. Gue catat amal keburukannya nggak ngerjain yang lain. Tapi kalau manusia, dia lagi mau melangkah istiqomah, datang cobaan kayak begini, kebawa ke sana, datang kebawa ke sini. Baru mau mulai satu langkah, ada yang narik sini aja munduran dikit, nah mundur lagi kayak begitu. Itulah kira-kira makanya istiqomah itu ya senantiasa berkesinambungan terus menerus dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Berarti berkesinambungan. Nah, Ustaz, kalau kita bicara secara tema ujian dan istiqomah, ini kan mungkin apa ya, kalimat yang dibolak-balik aja ya, ujian dan istiqomah. Kadang-kadang kan tadi Ustaz bilang kadar keimanan kita naik turun gitu. Sehingga mohon maaf nih, aneh nggak cerita orang nih, mungkin jadi contoh diri ini dulu deh gitu. Kadang-kadang kita sering melakukan satu ibadah. Tiba-tiba lagi datang ujiannya nih, malas deh, gitu. Itu kan bisa dibilang nggak istiqomah terjadinya kan. Nah, jadi ujian itu sebenarnya bagian dari istiqomah atau malesnya gitu, Ustaz? Ya al-ajru ala qadri ta'ab, pahala tergantung kadar kelelahannya. Semakin berat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya Allah pengen memberikan banyak kebaikan untuk kita. Kalau kita berinteraksi dengan semua orang mendapatkan ujian. Semua orang mendapatkan ujian. Mungkin mengklaim satu sama lain ujiannya paling berat. Ya, tapi itu semuanya nggak akan ada nilainya. Yang akan bernilai besar itu bagaimana interaksinya dia dengan ujian tersebut. Diuji sakit, dia bersabar. Bagaimana dia menghadapi penyakit itu dengan penuh kesabaran tanpa murka. Dia bilang, ya Allah, mungkin dia jerit dikir doa nggak masalah. Tapi kalau dia mencak murka dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, nah di situ nilai ujiannya, ini orang gagal dalam ujian. Ujiannya orang kaya gimana sih? Dia harus berderma, jangan sombong dengan kekayaannya, flexing dan sebagainya, berbagi. Kalau dia bisa melalui itu, berarti dia lulus dari ujian. Kayaknya ujian, kekayaannya ujian, tapi berinteraksinya dengan harta tersebut, dia bersedekah, ingat berbagi dengan yang lain, dia lulus dari ujian. Gitu. Nah orang-orang istiqomah ini pasti bakal melewati jalur itu semuanya. Kayak misalnya ada orang yang baru, misalnya pakai peci, sarungan, lo sok suci lo. Iya, kadang-kadang suka ada nyinyiran netizen kalau sekarang dibilang. Kan modelnya semua sekarang
orang dengan mudahnya ngomentarin. Jadi ngomentarin semua aktif. Nah, bagaimana interaksi kita dengan komentarnya mereka? Kalau misalnya ada yang komentarin, kita tanggepin, oh iya kok gue suci banget ya, kok begini, udah dah gue nggak begini lagi. Kalau kayak begini, berarti kita masih beribadah karena makhluk. Beribadah karena makhluk. Karena masih ngikutin apa kata makhluk. Nah, kalau yang orang beribadah karena Allah, gue nggak ada urusan sama dia, ibadah gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lo mau ngatain ibadah gue kayak gimana, gue tetap urusan gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kayak misalnya ada orang taruh dia dakwah, lu mah dakwah ceramah lo nggak enak. Gue udah dengar suara lo jadi juga gak enak. Kalau dia benar-benar tulus ikhlas, gue nggak ada urusan sama nih orang nih, komentarnya ini orang. Karena urusan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merasakan ketika dicela dia jatuh, ketika dipuji dia nggak tinggi, membumbung tinggi. Nah, itu ciri dia masih terlena dengan testimoni makhluk. Dan itulah ujiannya istiqomah. Dengan dipuji mungkin dia jadi tambah semangat ibadahnya. Nah, lu semangat ibadah karena pujian lo dari orang. Dengan dicela dia nggak mau lanjutin lagi. Udah aku nggak mau lagi deh. Gua kemarin dikomentarin gini. Nah, lo nggak mau lanjutin ibadah gara-gara omongan orang juga. Yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kan ujian. Nah, ini Anda coba mau sedikit ngebahas tentang gimana sih kita menyikapi kesulitannya istiqomah. Kadang mungkin kita ambil contoh kecil aja. Ada beberapa hal-hal ibadah yang mungkin ringan, sederhana. Kita istiqomah tuh, kita kerjain. Tiba-tiba ada satu ujian yang membuat kita tidak mengerjakannya. Tapi di satu sisi kita besoknya lagi bisa, besoknya lagi nggak bisa. Timbullah rasa malas untuk mengerjakannya. Apakah kita udah nggak istiqomah tuh, Ustaz? Nah, yang pertama istiqomah. Dalam beristiqomah ada pasti menghadapi kesulitan kayak begitu ya. Iya. Mulai dari yang terkecil, mulai dari yang paling ringan dulu. Yang paling ringan dirutinin. Nah, ketika dia sebenarnya ini amalan ringan, tapi kan dia punya niatan nggak akan mau memutus ini amalan. Maka niatan ini yang bikin pahalanya dia gede, walaupun kecil. Meskipun amalannya kecil. Kenapa? Karena aneh setiap hari mau baca Al-Quran 1 halaman. Mungkin bagi level orang-orang yang hafiz Quran 1 halaman, satu halaman doang loh, mudah itu. Ya cuma. Tapi ini orang mau ngerjain setiap hari 1 halaman. Tapi ini, maka setiap hari niatannya penuh membaca Al-Quran 1 halaman, membaca Al-Quran 1 halaman. Pahalanya gede di situ tuh. Karena nggak ada niat untuk memutusnya. Nggak ada niat. Beda sama orang yang ngaji misalnya langsung 3 juz. Aneh udah ngaji 3 juz. Kapan yang ngaji? Entar dah, nggak tahu gue udah ngaji 3 juz. Itu kan nggak ada niatan lagi. Tapi kalau misalnya dia baru selesai 1 halaman, gue mau lanjut lagi nanti besok 1 halaman. Nah, di situ yang bikin pahalanya gede, Maka mulai dari yang terkecil. Kemudian yang kedua, ya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala biar diberikan keistiqomahan. Karena sesungguhnya amalan yang kita kerjain juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatannya. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufiknya dari Allah, istiqomah juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekarang kita yang penting usaha, nanti terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti gimana? Usaha juga dari Allah. Ya. Usaha juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau istiqomah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir padamu dan bagus beribadah padamu. Itu sering kita sampaikan doa tersebut. Kemudian yang ketiga, ya orang kalau mau istiqomah cari circle yang ngebantu. Ini salah satu nih, salah satu circle sehatnya gitu. Iya, cari circle yang sehat. Sahib. Teman itu bisa menarik. Nah, kalau teman ente baik-baik semuanya, yang ini hadir pengajian pasti ente ketarik pengajian. Pasti. Iya, suatu saat itu bakal ketarik. Sekali, 2 kali, lama-lama candu. Wacana sekarang candu ya. Gitu. Begitu kira-kira. Jadi ada beberapa niatan, dan yang terakhir adalah kita berdoa minta dimudahkan istiqomah. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana dulu. Itu baru segmen 1 nih, kita ngebahas tentang ujian dan istiqomah. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, Masya Allah. Yang baru join, yang baru gabung nih di episode kali ini, Masya Allah. Nanti antum kalau nggak mau ketinggalan, nonton nih yang tadi ketinggalan. Kita udah ngebahas tentang tema hari ini adalah ujian dan istiqomah. Mudah-mudahan antum bisa dapat ilmu nih dari tema hari ini. Saat kita lanjut. Tadi kan Ustadz bilang tentang ujian. Ujian itu kan kalau kita bicarakan dengan secara datar nih, ada ujian, tentu ada kesenangan kan gitu. Nah, kadang-kadang aneh kan juga bingung nih, Ustaz. Di dalam Quran sendiri kan ada di balik ujian ada kemudahan. Itu sebenarnya secara penyampaian sederhananya gimana sih, Ustaz? Nah, dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatiin al-usri. Al-usri itu artinya kesulitan. Pakai alif lam. Ya, inna ma'al usri yusra. Giliran yusra kemudahan itu nggak pakai alif lam. Dalam bahasa alif lam itu artinya menandakan ma'rifah, dikenalin. Ya, sesungguhnya dalam satu kesulitan, dalam satu kesulitan ada kemudahan. Dalam satu kesulitan lagi ada kemudahan. Maksudnya gimana? Kesulitannya tetap sama. Yang pertama sama yang kedua sebenarnya sulitnya sama, ide-ide juga. Tapi ini kemudahannya ada datang dua. Ngerti nggak? Dan gak akan mungkin kesulitan menang lawan kemudahan dua. Ini kesulitan satu, kemudahan ada dua. Mana yang menang? Yang menang pasti kemudahan. Jadi sebenarnya ini ayat salah satu ayat yang paling kita harapin dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menghadapi kesulitan, ketahui kesulitannya cuma satu, kemudahannya ada dua. Allah Ta'ala siapin. Ada kemudahan jalannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira-kira begitu makna dari inna ma'al usri yusra. Al-usri di sini satu kesulitan. Kesulitannya sama. Kesulitannya A. Diulangin kesulitannya A lagi. Kalau solusi ini kemudahan B. Ini ada C lagi. Jadi ngerubutin tuh. Ngerubutin kesulitan. Nah, kemudahan itu ngerubutin kesulitan. Ada kemudahan itu banyak di sekelilingnya Allah Ta'ala siapin. Gitu. Ini salah satu ayat yang bisa memberikan harapan pada kita semuanya. Mungkin teman-teman ada yang lagi kesulitan. Ada yang kesulitan. Harap sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar segera diberikan kemudahan. Nih ada dua nih. Menantikan kemudahan. Nggak usah panik, cari solusi, nggak usah panik. Cari solusi itu, ente sholat itu solusinya, doa itu solusinya. Syukur-syukur ente bisa bangun tahajud, doa minta sama Allah. Emang solusi yang kita menciptakan? Ya betul. Karena solusi itu juga anugerah dari Allah, dikasih. Ya kita minta sama yang memberikan solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ustadz, kalau tadi kita ngomong ujian, Ustadz pernah ngomong sama Ana, Allah itu tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Itu makna yang mungkin sahabat-sahabat ngasok kira-kira pernah nih, ya Allah ujiannya gede banget, apa mampu saya, mungkin kita kan namanya manusia ya guru. Gimana sih Ustadz meyakini diri ini gitu loh. Nah, artinya kita selalu setiap menjalankan ada perintah kulil mu'minin yaghuddu min, wahai laki-laki orang beriman tundukkan pandangan. Sulit nggak tundukkan pandangan? Kan sulit. Ya, sulit. Tapi kan ini sebenarnya harapan juga. Allah ini ngasih harapan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani hambanya di luar kemampuannya. Berarti bisa nggak? Sulit tapi bisa. Iya. Sulit tapi mampu. Nah itulah yang ayat ini sebenarnya bukan menjadi ayat pasrahnya kita. Udah Allah nggak akan membebani dulu. Aneh nggak mampu. Bukan kesimpulan, aneh nggak mampu, jadi aneh nggak bisa gitu. Enggak. Justru ini jadi harapan kita bahwa yang lagi kita hadapin ini emang paling pas buat kita. Kita bisa ngelewatin. Kita bisa mampu melalui itu dengan selamat. Bahkan mungkin kalau aneh pernah diskusi sama teman, ujian yang saya rasakan dengan salah satu teman yang rasakan, udah dikasih kadar-kadarnya itu guru. Jadi kalau aneh mampu. Tapi kalau ditukar gitu problem kita, mungkin belum mampu gitu. Berarti maknanya itu Allah kasih ujian itu sesuai kadarnya juga, Ustaz. Sesuai porsinya kita masing-masing, betul. Ya Allah, tuh teman-teman, sahabat-sahabat ngaso. Jadi antum yang lagi dapat masalah, bahkan yang mungkin lagi mencari ilmu tentang menghadapi masalah, ini dia nih jawabannya nih. Ya Allah tidak menguji kita di luar batas kemampuannya. Ustaz, masih tentang dengan keistiqomahan.
ada nggak sih Ustaz cerita-cerita orang soleh dulu yang mungkin selalu menjaga keistiqomahan, dan ini mungkin jadi nilai pembelajaran buat saya dan jamaah-jamaah Majelis Rasulullah khususnya. Jadi mungkin biar imbang yang istiqomah dan yang nggak istiqomah kali Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Riwayatan, ada riwayat yang menyatakan itu Abdullah bin Ummi Maktum pernah ngadu pada Rasulullah SAW. Allah. Beliau sahabat yang pandangannya nggak bisa melihat lah, buta. Oh, buta. Dia buta. Ini laki perempuan Ustaz? Laki. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bilang, wahai Rasulullah, aneh izin, boleh nggak minta rukhsah dispensasi untuk nggak berangkat ke masjid sholat subuh? Jamaah? Oh. Nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nuntun, wahai Rasulullah. Oh, mungkin karena gelap masih subuh ya Ustaz. Gelap, ya. Ya beliau juga buta gitu. Kan? Penting apa ya, medannya kali ya. Ya, terus kata Rasulullah, dari rumah ente kedengeran nggak suara adzan? Kedengeran, wahai Rasulullah, kalau gitu nggak ada rukhsah buat ente. Nggak ada berangkat ente ke masjid itu. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum terima, kata Rasulullah tetap berangkat ke masjid. Dia berangkat ke masjid dengan ya meraba-raba karena nggak ada yang nuntun kan. Nggak ada yang nuntun. Sampai suatu ketika dia lagi jalan gitu, dia terjatuh. Terjatuh sampai berdarah. Terjatuh sampai berdarah. Mungkin kalau udah gitu, kayak gitu, udah pulang dah, udah berdarah nih. Iya, udah capek deh gitu. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum sahib istiqamah. Dia istiqamah dengan niatannya, dengan perintah Rasulullah. Dia pegang apa itu, kuat-kuat dah. Kuat-kuat apapun yang terjadi. Dia berangkat ke masjid sholat subuh. Sampai keesokan harinya berangkat lagi nih. Walaupun dengan berdarah-darah datang ke masjid. Iya, dia berangkat, pokoknya dia tetap melanjutkan perjalanan ke masjid sampai akhir sholat subuh lah di hari tersebut. Keesokan harinya dia berangkat lagi ke masjid, ternyata ada yang nuntun. Wah, ada yang nuntun. Ada yang bantuin nih, laki-laki baik gitu kan. Masya Allah dituntun sampai ke depan masjid, sampai masuk ke depan masjid. Abdullah bin Maktum, Masya Allah, terima kasih, ente udah nganterin, ente siapa ini, ente udah nganterin, aneh berjasa banget. Aneh ini syaitan aduullah, aneh ini setan, musuhnya Allah SWT. Hah? Ini setan nganterin aneh ke masjid, bilang gitu. Gimana ceritanya? Ini gara-gara ente kemarin udah jatuh, berdarah, masih ngelanjutin perjalanan ke masjid untuk sholat subuh, dosa ente diampunin setengah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah dosa ente dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh nggak kepengen kalau ente jatuh lagi, nanti bisa dihapus lagi dosa ente yang setengah. Aneh nggak kepengen. Jaganya biar nggak jatuh, aneh jagain ente sampai ke depan masjid ini. Subhanallah. Setan sampai kayak begitu, nolongin orang. Bingung mau ngomentarinya nih. Iya, sampai kayak begitu kan. Ya ini karena karomahnya orang istiqomah. Karomahnya orang istiqomah ngelanjutin perjuangan kayak begitu. Nah, itu ya dari segi istiqomah tuh ya. Ambil pelajaran lah buat kita semuanya. Keadaan gimana dia masih berusaha sampai ke masjid. Mungkin kalau sekarang kita di rumah kita berapa suara adzan yang kita dengar, bukan cuma kedengaran kan dari rumah itu suara adzan. Dari rumah itu ada salah dengar, mesti sono dengar. Ustaz tanya jamaah apa, nanya ada nih malu nih gini. Iya, hampir kita azan maghrib, azan subuh dari mesti sono beloman, dari sono belum. Berapa penjuru ya? Berapa penjuru. Salat subuh gitu juga, ya enggak? Kadang udah diputerin tarhim, udah diputerin apa, ya. Masih meluk guling. Jangan sampai digotong paksa ke masjid. Jangan dong. Kalau digotong paksa ke masjid itu udah almarhum. Ya Allah. Kalau dari cerita yang nggak istiqomahnya, Ustaz. Gimana ya cerita yang nggak istiqomah? Ya Rasulullah SAW pernah negor sahabat. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Allah, jangan jadi seperti si fulan. Kenapa si fulan? Karena yakumul lail fatarakahu. Dulu dia suka qiyamul lail, sekarang udah nggak pernah qiyamul lail lagi. Mungkin tafsirannya di sini bisa ada di antara kita yang punya kebutuhan sama Allah Subhanahu wa taala, lagi punya hajat, dia senantiasa tahajud doa. Hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak lagi melakukan qiyamul lail. Nggak melakukan lagi tahajud qiyamul lail. Ini teguran buat kita. Padahal kebutuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu kapanpun dimanapun sama butuhnya. Oh, bukan lagi ada hajat doang. Bukan lagi ada hajat doang. Ya Allah. Emang ini idza dalla man tad'una illa iyyah lamma najjakum minal barri a'radtum idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum. Tatkala ente dalam kesulitan di tengah lautan, kena badai dan sebagainya, ente panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kan ini minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ditolongin sampai ke daratan, ente nggak butuh lagi sama Allah. Butuh nggak sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala? Butuh. Tetap butuh nggak? Butuh.
di lautan keadaan kayak begitu, di daratan kan sama-sama butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini beribadah bukan lagi mau mewujudkan kebutuhan kita. Tapi beribadah lagi menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling istiqomah itu yang beribadahnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ada orang yang kalau misalnya udah sembuh justru sakitnya bawa rahmat. Gara-gara sakit dia sebut ya Allah. Sakit banget ya Allah. Ya masih bagus. Coba kalau dia nggak sakit. Nggak disebut. Kagak disebut ya. Kagak disebut nama Allah Subhanahu. Gara-gara sakit dia nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kalau orang sakit kemauannya cuma satu. Yang penting sehat dulu dah. Yang penting sehat dulu. Udah sehat. Gue mau ini nih, gue mau ini. Mau semua dimauin. Ya Allah. Ya, kira-kira begitu Bang Bintang. Ya, mudah-mudahan dikasih istiqomah. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso. Tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, Anda kenapa kasih yang contoh istiqomah dan yang nggak istiqomah itu nggak ada maksud apa? Karena biar kita sama-sama bisa ambil pelajarannya di situ. Ya, karena ya setelah ini kita masuk ke kesimpulan. Habis ini kita kesimpulan. Jangan kemana-mana sahabat Ngaso. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso. Sebenarnya aneh capek ngomonginnya, cuman harus diomongin. Kenapa harus diomongin? Di mana-mana ada perjumpaan, ada perpisahan. Ya, Ustadz, itu di segmen 3 nih, artinya harus berpisah deh. Sebelum kita berpisah, kita nikmati kesimpulan. Ada satu pertanyaan nih, Guru. Tadi kita kan udah bicara ujian dan keistiqomahan. Nah, kalau menurut Ustadz nih, karena kan kita juga sama-sama belajar, ibadah yang besar kita istiqomah atau ibadah yang kecil kita istiqomah? Ini pertanyaan mungkin ya nggak usah bawa jamaah aneh deh Ustaz. Jadi ibadah besar istiqomah, ibadah kecil istiqomah. Iya, yang mana itu Ustaz? Nah, itu bukan pilihan, luar biasa itu mah. Ente ibadah besar istiqomah. Ya, kalau ibadah besar gak istiqomah sama ibadah kecil istiqomah, unggulan ibadah kecil istiqomah pastinya. Nih, itu ibadah besar istiqomah. Dan gak akan mungkin mencapai ibadah besar istiqomah terkecuali setelah ibadah kecilnya istiqomah dulu. Jawabannya gitu. Begitu ada tahapnya berarti. Tahapannya. Dia mau ibadah yang besar-besar istiqomah, dimulai dari ibadah yang kecil-kecil istiqomah dulu. Orang Arab bilang la tahgiranna saghirah. La tahgiranna al-hijarah. Fa innal jibala minal hasa. Jangan remehin batu kerikil yang kecil. Karena gunung yang tinggi kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Gitu. Jadi jangan ngeremehin amal-amalan yang kecil. Karena amalan-amalan yang kecil kalau dikerjakan istiqomah menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Jadi pilihannya bukan yang kecil atau yang besar, dimulai dari yang kecil. Yang kecil diistiqomahin itu bukan jadi kecil, jadinya besar. Ya Allah, rahasianya di situ. Kun talib istiqamah wala takun talib karamah. Jadilah selalu orang yang meminta keistiqomahan, jangan orang yang minta karomah. Karena nanti buah dari istiqomah itu karomah. Karomah itu sakti dan sebagainya. Tapi jangan jadi orang yang minta karomah. Kita minta istiqomah aja. Itu lebih unggul daripada orang yang punya karomah. 1000 karomah kalah sama orang yang istiqomah. Masya Allah. Begitu kira-kira. Itu direkam tuh. Itu dia tuh kuatnya tuh itu tuh. Buat sahabat-sahabat Ngaso. Ustaz, minta kesimpulan nih Ustaz dalam judul ujian dan istiqomah ini. Lah udah tadi itu kesimpulan begitu aja udah. Kesimpulan begitu aja dah. Masya Allah, sahabat-sahabat Ngaso. Guru kita emang pinter nih menyembunyikan antara sisipan-sisipan kesimpulan. Di balik ilmu ada kesimpulan ternyata. Ya Allah, mudah-mudahan episode kita kali ini kita menambah keilmuan lagi buat saya, buat teman-teman dan jamaah-jamaah streaming dimanapun berada. Ustaz, kita juga harus berpisah di saat sebelum kita tutup. Ya, saya mau ngingetin buat jamaah-jamaah Ngaso tetap istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah beribadah,
dan takwa kepada Allah. Dan yang kedua nih, ini pesan dari kru-kru Majelis Rasulullah, istiqomah hadir di acara Majelis Rasulullah, khususnya di Jalsa Isnin di Masjid Al-Munawwar Pancoran. Untuk jamnya mungkin antum-antum semua udah tahu deh. Akhir kata saya pamit undur diri. Ustaz, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.